Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu amalan di akhir zaman yang penuh dengan fitnah saat ini, di antara amalan-amalan yang lain adalah memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah tentang istighfarnya penjual roti dan Imam Ahmad bin Hanbal. Ceritanya seperti ini. Suatu ketika Imam Ahmad bin Hanbal tanpa suatu tujuan, tanpa ada niat, tiba-tiba beliau ingin sekali melakukan perjalanan ke suatu daerah. Waktu itu daerah Basrah. Ketika Imam Ahmad melakukan perjalanan ke suatu daerah tersebut, maka dalam perjalanan beliau singgah untuk sholat di suatu masjid. Setelah melakukan sholat di masjid yang disinggahi oleh Imam Ahmad bin Hanbal, selesai, maka karena kecapean dalam perjalanan, maka Imam Ahmad bin Hanbal tidur dalam masjid, berbaring-baring dalam masjid. Apa yang terjadi? Datang penjaga masjid, mengatakan kepada Imam Ahmad bin Hanbal, "Wahai tuan, mohon maaf, ini bukan tempat istirahat, bukan tempat tidur. Silakan Anda keluar." Begitu Imam Ahmad bin Hanbal keluar di teras masjid, di luar masjid, kembali lagi si penjaga masjid datang menegur Imam Ahmad bin Hanbal, "Wahai tuan, tidak boleh istirahat, tidur di sini. Ini bukan tempat tidur, ini bukan tempat istirahat. Silakan Anda cari tempat lain." Maka seketika itu Imam Ahmad bin Hanbal pergi dari tempat itu. Apa yang terjadi? Ada salah seorang penjual roti melihat Imam Ahmad bin Hanbal dan memanggil Imam Ahmad bin Hanbal, "Wahai tuan, singgah di tempat saya." Ketika Imam Ahmad bin Hanbal singgah, penjual roti tadi menawarkan kepada Imam Ahmad bin Hanbal, "Saya lihat Anda, tuan, diusir dari masjid tadi, dilarang untuk istirahat. Kalau tuan berkenan, maka saya siap rumah saya jadikan untuk tempat istirahat." Seketika itu Imam Ahmad bin Hanbal merasa senang, merasa bahagia karena telah ditawarkan oleh si penjual roti tadi. Sambil menunggu waktu istirahat, maka Imam Ahmad bin Hanbal memperhatikan si penjual roti membuat roti, mengaduk-aduk adonan. Sambil mengaduk adonan, ada sesuatu yang lain dengan penjual roti ini. Bibirnya selalu berzikir, bibirnya selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah. Sambil membuat roti, mengaduk-aduk roti. Maka Imam Ahmad bin Hanbal bertanya kepada si penjual roti tadi, "Wahai saudaraku, sejak kapan Anda melakukan pekerjaan seperti ini sambil zikir kepada Allah, sambil istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala?" Si penjual roti mengatakan, "Sejak pertama kali saya berjualan roti, maka amalan ini saya lakukan sampai sekarang." Subhanallah. Imam Ahmad kembali berkata, "Apa saja yang sudah dikabulkan oleh Allah, apa saja hajatmu yang sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala?" Maka si penjual roti mengatakan, "Wahai tuan, semua amal, semua hajat saya sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma hanya satu yang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala." "Apa itu, wahai saudaraku?" Maka si penjual roti tadi mengatakan, "Saya dari dulu ingin sekali ketemu dengan ulama besar, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal.
dan memang dia tidak tahu bahwa yang di dalam rumahnya ini adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Saya pengen sekali ketemu dengan ulama besar ini. Langsung Imam Ahmad bin Hanbal kaget dan merasa senang. Wahai saudaraku, demi Allah, istighfar Anda itulah yang mendatangkan saya di sini. Saya adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Masya Allah, langsung seketika itu mendengar bahwa yang ada di rumahnya adalah Imam Ahmad bin Hanbal, maka dia langsung memeluk Imam Ahmad bin Hanbal karena rasa senangnya. Ternyata saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, istighfar seorang penjual roti tadi yang selalu istiqomah setiap hari, itulah yang membuat Imam Ahmad bin Hanbal tanpa ada tujuan dipanggil sampai ke rumah penjual roti tersebut. Allah segala memudahkan segala urusan kita dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka ketika kita selalu istiqomah mengucapkan berzikir, mengucapkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi saudaraku dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di musim pandemi virus corona saat ini. Istighfar adalah merupakan salah satu amalan yang terbaik untuk menjauhkan kita dari hal-hal, dari virus, dari wabah yang sangat menakutkan saat ini. Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.